memang kita temukan pada argumen kawan-kawan PKS itu adalah dangkalnya argumen pertama-tama karena tidak berpikir panjang tentang kenapa kemarin menolak Pak Prabowo dan kenapa kemarin mengambil posisi yang berbeda dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya persoalan teman-teman PKS adalah persoalan dengan dirinya sendiri, yaitu tentang ketiadaan pikiran dan gagasan, sehingga melompat saja kepada gagasan lain yang sederhananya adalah kekuasaan eksekutif harus dibagi. Partai Gelora Indonesia menolak Partai Keadilan Sejahtera bergabung ke koalisi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada periode 2024 hingga 2029 nanti. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Siddiq, PKS kerap mengeluarkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat. Mahfuz mencontohkan PKS selama masa kampanye Pilpres 2024 melakukan serangan negatif kepada Gibran serta Presiden RI Jokowi. Ia juga mengatakan PKS sempat mengeluarkan narasi dan cap pengkhianat kepada Prabowo lantaran bergabung dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin usai Pilpres 2019. Hubungan Partai Gelora dan PKS tidak baik dengan sejarah panjang yang melibatkan orang-orang di dalamnya. Selain Mahfuz, banyak pula petinggi Partai Gelora seperti Anies Mata dan Fahri Hamzah yang dulunya merupakan kader PKS. Konflik tersebut bisa dinilai menjadi alasan lain Gelora menolak PKS bergabung ke dalam koalisi Prabowo Gibran. Meskipun begitu, Prabowo disebut tetap membutuhkan PKS untuk bergabung ke dalam koalisi. Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpendapat Prabowo dan PKS sama-sama saling membutuhkan. Agung menilai kerja sama politik tersebut tidak akan sulit melihat hubungan baik antara Prabowo dengan PKS. Pada pemilu 2014 dan 2019, PKS berada di barisan pendukung Prabowo. Secara institusional relasi PKS dengan Gerindra baik, karena pernah berkoalisi dalam 2 kali Pilpres mengusung Prabowo Hatta dan Prabowo Sandi, sehingga terbuka peluang berkoalisi antara PKS Gerindra karena relasinya saling membutuhkan, ujar Agung. Di sisi lain, menurut Agung, Prabowo membutuhkan tambahan 1 partai politik setelah Nasdem dan PKB menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintahannya. Sementara di sisi PKS, kepentingannya untuk mengembalikan sumber daya resources yang selama ini telah dikeluarkan selama 10 tahun di masa Presiden Jokowi sehingga berikutnya bisa melewati periode 2024 hingga 2029 dengan baik, sebelum bertarung kembali. Kan udah pada kebagian, tinggal PKS nanti juga kebagian juga. Tapi belum ada jadwal, Bu. Sudah dialog, tinggal diatur jadwal. Kira-kira kapan, Bu? Segera. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat. Yang kalah bukanlah di luar, yang menanglah cukup menikmati kekuasaan politik. Haram hukumnya bagi yang kalah politik itu 1 dan 3 diajak koalisi karena mereka itu kan bukan hanya visi misinya berbeda. Kepentingan, intensi, dan chemistry-nya saya kira berbeda secara diametral. Dan partai pendukungnya jangan ajaklah mereka-mereka itu, biarkan aja berada di luar kekuasaan. Ini sebagai bentuk punishment bahwa yang kalah pemilu itu harus menikmati sunyinya jalan koalisi di mana mereka berada di luar kekuasaan. Sikap Partai Gelora Indonesia yang menolak wacana bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera PKS di koalisi pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ditanggapi Presiden PKS, Ahmad Syaiqo. Bagi kami nggak masalah, mau di luar, di dalam, kami punya pengalaman tersendiri ya, ujarnya di kediaman Anies Baswedan, Jakarta Selatan, Selasa 30 April 2024. Syaiqo menegaskan arah politik partainya soal gabung atau tidaknya di dalam pemerintahan mendatang akan ditentukan oleh Majelis Syura. Saya sebagai Presiden PKS akan melaksanakan apapun kebijakan yang akan diambil oleh Majelis Syura, ucap Syaiqo. Sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Siddiq menilai, selama masa kampanye Pilpres 2024, PKS melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo Gibran. Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya?
Sepertinya ada pembelahan sikap antara elit PKS dan massa pendukungnya, kata Mahfuz Siddiq dalam keterangannya, Minggu 28 April 2024. Tunggu aja, untuk susunan, komposisinya ditunggu aja ya. Mas, untuk penegasan PKS apa tetap jadi bergabung ke koalisi pemerintahan, Mas? Itu nanti yang menjawab Pak Presiden terpilih saja. Siap, makasih.